Halo, perkenalkan nama saya Johannes Pandi dari 11 IPA 6 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur pembangun cerpen. Pertama, yang pasti adalah tema. Tema itu adalah pokok pikiran atau inti yang mendasari jalannya cerpen. Tema ini dibagi dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor ini temanya dibuat menonjol dalam cerita dan menjadi masalah utama dalam cerpen. Sedangkan tema minor ini dibuat tidak menonjol tetapi tetap berpengaruh dalam cerpen. Kedua, tokoh. Tokoh adalah orang atau pelaku yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa dalam cerita. Setiap tokoh memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda, tergantung si pengarangnya membuatnya seperti apa. Tokoh terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu tokoh yang melakukan interaksi langsung dan terlibat dalam konflik. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa ada interaksi yang dilakukan tokoh, atau mungkin hanya interaksi sedikit saja. Penokohan. Penokohan adalah cara mendeskripsikan atau menggambarkan watak suatu tokoh. Penokohan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu analitik dan dramatik. Ini tergantung dari si pengarang. Teknik analitik itu penggambaran watak tokoh secara langsung oleh pengarang melalui narasi, seperti misalnya Budi adalah orang yang baik. Sedangkan teknik dramatik itu teknik penokohan secara tidak langsung. Jadi si pembaca harus menyimpulkan sendiri seperti apa watak dari tokoh tersebut. Selanjutnya ada plot. Alur atau plot ini adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, klimaks hingga akhir. Alur dibedakan menjadi alur maju, mundur, dan maju mundur. Alur maju ini alur yang membawa cerita itu dari awal, tengah, akhir. Sedangkan mundur itu biasanya dimulai dari akhir, lalu kembali ke awal, tengah, dan dilanjutkan kembali lagi ke akhir. Sedangkan kalau maju mundur, ini bisa bervariasi. Bisa dari awal, tengah, balik lagi ke awal, atau dari akhir ke awal, balik lagi ke akhir, tergantung si penulis. Lalu tahapan alur cerita. Tahapan ini pertama dimulai dari tahapan pengenalan tokoh atau orientasi. Kedua, munculnya konflik atau komplikasi. Ketiga, klimaks atau konflik mulai memuncak. Lalu anti klimaks atau konflik mulai menurun, dan yang terakhir penyelesaian atau resolusi. Lalu sudut pandang. Sudut pandang pada pengarang cerpen dibagi menjadi normalnya ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama sendiri pun dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan pelaku sampingan. Jika sebagai pelaku utama, itu artinya si pengarang sendiri yang menjadi pelaku utama dalam ceritanya. Sedangkan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, ini tetap menggunakan kata aku, tetapi si pengarang ini tidak menjadi pelaku utamanya, mungkin sebagai temannya. Lalu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang ketiga ini menggunakan kata diaan, dan dalam cerita ini pengarang menjadi serba tahu tentang apa yang terjadi. Lalu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Ini tetap menggunakan kata diaan, namun dalam ceritanya pengarang hanya menceritakan apa yang ia amati atau apa yang ia ketahui. Keenam, latar. Latar merupakan keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Dibagi menjadi latar tempat. Latar tempat itu tempat terjadi suatu peristiwa dalam cerita. Waktu itu waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Dan suasana itu suasana yang terjadi dalam cerita. Yang terakhir, amanat.
Amanat adalah pesan atau ajaran moral yang hendak disampaikan oleh pengarang. Biasanya ini ditulis sebagai amanat tersurat atau tersirat. Kalau tersurat itu ditulis oleh si pengarang, sedangkan kalau tersirat ini kita sebagai pembaca harus menyimpulkannya sendiri. Demikian materinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Atas perhatiannya, terima kasih.